Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen lanjut diskusi untuk persiapan tes kompetensi bidang TKB, rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berlangsung. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Teman-teman di sini ada nggak yang udah dapat info di samping ini nih? Ya, udah checklist hijaunya udah 3. Kemudian tes seleksi di BUMN ongoing. Yuk kita belajar bareng teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton video ini, kita akan secara full di video ini aku akan membahas seputar interview. Interview menurutku adalah salah satu bagian dalam rangkaian TKB sebelum nantinya teman-teman lanjut ya ke tahap-tahap selanjutnya yang ada di sini karena TKB itu menurutku berdasarkan tahun-tahun sebelumnya itu merupakan rangkaian tes teman-teman. Nah, di video kali ini dengan durasi yang singkat aku pengen ngasih teman-teman gambaran umum perbedaan dari interview HR user maupun nanti ada interview user akhir atau interview final gitu, final interview kayak gitu. Biar teman-teman di sini lebih terfokus belajarnya, biar nggak bingung dan teman-teman bisa sharing bareng di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada informasi yang aku salah atau keliru, dipersilahkan bisa dikoreksi di kolom komentar juga karena di sini kita sistemnya belajar bareng. Nah, teman-teman, aku sangat menyarankan bagi teman-teman semua yang nonton video ini, saranku teman-teman tonton 2 video di samping ini dulu baru lanjut video ini. Di video yang ini teman-teman yang aku kasih panah ini, aku menjelaskan seputar TKB secara umum. Aku bandingin antara informasi yang ada di tahun ini dan informasi yang ada di tahun lalu. Karena tahun lalu aku juga ikut rekrutmennya. Kemudian yang kedua adalah di video ini yang aku pakai baju merah. Di sini aku jelasin ke teman-teman salah satu cara kalau misalkan teman-teman itu lolos nih misalkan nih di TKB. Tapi bingung aku tuh mau belajarnya gimana ya. Di sini ada penjelasan tentang salah satu cara teman-teman pendekatan untuk bisa menemukan materi belajarnya, bikin soalnya sendiri sebanyak mungkin. Tapi ada parameter-parameter atau indikator-indikator, informasi-informasi yang teman-teman itu harus kumpulkan sendiri. Nah, di sini aku coba jelaskan gimana caranya biar nanti teman-teman tidak hanya menunggu video-videoku selanjutnya. Teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan kreativitas yang ada di sini. Oke? Nah, yuk teman-teman, kita langsung aja teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau explore semua informasi seputar rekrutmen bersama BUMN, teman-teman buka aja ya di playlistku yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Dan teman-teman di sini kalau misalkan ada yang terbuka kesempatan kerja nggak cuma melalui jalur rekrutmen bersama BUMN, teman-teman bisa cek nih secara berkala di bagian postingan. Aku akan update informasi lowongan pekerjaan secara berkala yang aku peroleh dari teman-teman rekruter yang udah aku cek sendiri keasliannya. Jadi teman-teman tinggal lamar-lamar aja. Kalau ada yang kurang cocok, skip, skip, skip gitu. Karena lokernya ada banyak. Nanti teman-teman tinggal cek aja secara berkala. Dan kalau misalkan teman-teman pengen dapetin info loker yang lebih lengkap, join aja ke grup lowongan kerjaku yang ada di WhatsAppku, teman-teman. Aku yang kelola sendiri. Teman-teman nanti tinggal DM akun Instagramku, bilang aja, Kak, aku mau join ke grup lokernya yang ada di WhatsApp. Nanti aku jelasin gimana caranya. Semua orang bisa join secara gratis. Infonya jauh lebih banyak daripada yang ada di YouTubeku ini. Dan infonya itu sangat-sangat terupdate. Jadi ibaratnya loker yang aku posting hari ini di grup loker itu adalah loker yang hari ini juga dirilis secara resmi oleh perusahaan asli tersebut. Entah di sosmednya atau di websitenya. Karena yang update aku taruh di sana. Sebenarnya yang di YouTubeku ini cuma buat backup aja sih teman-teman. Kalau aku kadang yang di WA tuh udah aku hapusin gitu ya. Ya teman-teman kita langsung masuk ke sesi sharingnya aja. Teman-teman di sini boleh ya nanti kalau ada pandangan atau bagi teman-teman yang nonton video ini tapi sudah pernah punya pengalaman di interview, khususnya interview HR, user maupun level management di rekrutmen bersama boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada hal-hal penting boleh dicatat juga. Oke, teman-teman, sebelum fokus ke sana, kita langsung masuk dulu ke sini, teman-teman. Kita akan ngomong yang berkaitan dengan interview secara umum. Interview atau wawancara kerja, secara simpel tuh kita bisa tahu gini. Pada dasarnya itu kan adalah proses untuk menyampaikan informasi, gitu. Jadi ada pertukaran informasi di situ yang ditanyakan oleh penanya dan diberitahu oleh informannya, ibaratnya kayak gitu, bisa saling gitu ya teman-teman ya. Tapi kita sebagai seorang job seeker
kita boleh nih identifikasi. Sebenarnya pada dasarnya maksud dari semua jenis interview adalah tiga hal ini. Mengetahui, melengkapi, dan mengevaluasi. Artinya apa? Interview itu, misalkan ada HRD nih. HRD itu kenapa interview kita, nanyain kita? Karena beliau itu ingin mengetahui. Mengetahui apa? Satu, mengetahui informasi yang mungkin di tahap-tahap sebelumnya tuh mereka belum tahu. Ternyata pada saat interview tuh ada informasi baru yang berhasil tergali. Kayak gitu, teman-teman. Yang kedua, melengkapi. Melengkapi itu adalah melengkapi informasi yang udah ada. Misalkan di tahap sebelumnya udah disampaikan, sudah terukur gitu ya. Kemudian pada saat di interview ini ternyata bisa diketahui hal yang lebih luas atau lebih dalam dari si kandidat tersebut. Itu sifatnya adalah melengkapi. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya adalah apakah sampai dengan titik itu, di titik interview itu, kandidat ini masih kandidat yang cocok untuk mengisi posisi ini. Karena kalau masih, nanti dia pasti akan diberikan kesempatan ke tahap selanjutnya. Jadi proses rekrutmen itu sebenarnya proses evaluasi per tahap gitu teman-teman. Misalkan lowongan kerja dibuka, kemudian teman-teman ngelamar kerja. Nah, berdasarkan dokumen ini nih, dokumen lamaran kerja teman-teman, oh ini anak cocok nih misalkan untuk posisi ini. Oke, kasih kesempatan ke tahap selanjutnya. Misalkan ada psikotes, ya kan? Oh ini berdasarkan dokumen dan psikotesnya dia masih cocok nih untuk posisi ini, lanjut ke interview. Terus kayak gitu. Jadi ada proses evaluasi secara bertahap. Nah, ini juga sama. Teman-teman juga akan dievaluasi apakah masih sesuai dengan posisi yang dilamar. Teman-teman berkaitan dengan rekrutmen bersama BUMN ini kan teman-teman sadar ya di tes online tahap satu ada sistem gugur tuh kalau melewati passing grade, rankingannya juga oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Begitu terus ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus paham di tahap interview itu, walaupun ada mengetahui, melengkapi, dan mengevaluasi, sifatnya bukan tunggal. Kenapa? Suka nggak suka, mau nggak mau, teman-teman harus punya kesadaran bahwa kita sebagai pelamar itu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain, gitu. Jadi mengetahui, melengkapi, dan mengevaluasi ini secara individu, kemudian nanti pasti akan diolah dan dibandingkan. Itu urusannya panitia, itu urusannya rekruter, teman-teman. Porsinya teman-teman di sini paling nggak tahu maksudnya, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin kayak gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu semua teman-teman, yang tadi sudah aku singgung ya. Ini teman-teman pahami dulu yang ada di sini. Apa sih yang harus disiapkan pada saat kita ingin menghadapi interview? Nah, di sini teman-teman, aku tampilin ini adalah tips dari aku yang bisa diterapkan tidak harus di rekrutmen bersama BUMN. Ini semua jenis interview, interview HR, interview user, user yang atasan langsung maupun user yang atasan tidak langsung, mau interviewnya cuma satu-satu atau panel rame-rame, mau interviewnya secara offline, lewat telepon atau secara video conference lewat Google Meet, Zoom, Teams dan lain-lain kayak gitu, itu sama. Teman-teman di sini harus punya kesadaran. Aku jelasin dulu ya. Jadi interview itu yang tadi aku bilang, itu adalah proses menyampaikan informasi. Udah sesimpel itu dulu. Jadi teman-teman itu di interview itu proses menyampaikan informasi. Sehingga teman-teman di sini kalau mau belajar interview jangan langsung buru-buru langsung apa sih pertanyaannya, kemudian cara jawabnya gimana, jangan buru-buru gitu. Identifikasi dulu. Karena kita harus breakdown dulu dari sisi menyampaikan dan informasi artinya dari sisi menyampaikan ini teman-teman harus kuat dulu dan dari sisi informasi teman-teman harus kuat. Menyampaikan tuh paling simpelnya tuh mulutnya ya. Informasi tuh ini otak nih. Kalau menyampaikan dan informasi itu sinkron, artinya mulutnya bisa ngikutin kecepatan otaknya dan sebaliknya, dan itu bisa lancar. Nah, teman-teman coba breakdown sejauh ini. Bagi teman-teman yang sejauh ini sudah pernah menghadapi berbagai interview, kendalanya tuh dari sisi mana? Dari sisi menyampaikannya kah? Atau dari sisi informasi? Nah, kita bahas satu-satu ya. Menyampaikan di sini suka nggak suka, mau nggak mau, satu-satunya cara belajar adalah praktek. Silahkan teman-teman di situ praktek sendiri, ya. Karena dengan mendengarkan orang berbicara kayak nonton video ini atau teman-teman membaca artikel itu nggak cukup. Interview itu bukan proses diem-dieman terus transfer informasi lewat gelombang apa gitu. Karena ini lisan teman-teman, ya. Jadi teman-teman pada saat merasa bahwa saya dari sisi komunikasi kurang, silahkan teman-teman praktek ngomong. Praktek ngomongnya gimana? Teman-teman bisa ngomong sendiri, boleh. Role play sama teman, sama saudara, boleh. Teman-teman coba record sendiri, voice recording dulu terus coba didengarkan, boleh. Atau langsung video recording terus minta orang untuk menilai, boleh banget kayak gitu. Atau kalau mau yang lebih basic itu, yang teman-teman bisa lakukan adalah iseng baca koran.
Jadi cari koran yang bahasanya formal, kemudian teman-teman baca di situ. Baca aja, tapi disuarakan lantang ya suaranya ya. Baca aja. Nanti teman-teman akan terbiasa. Ini adalah pembiasaan, bukan proses sehari dua hari langsung jadi. Kalau memang teman-teman punya kecerdasan dari sisi verbal, mungkin bisa cepat gitu. Tapi balik lagi, interview itu semuanya bisa dilatih. Nah, nanti yang berkaitan dengan menyampaikan ini, silahkan teman-teman banyak riset dulu terkait dengan unsur komunikasi verbal dan nonverbal. Apa sih yang berkaitan dengan verbal dan nonverbal yang harus aku siapkan sehingga nanti kalau menghadapi interview, termasuk rekrutmen bersama, teman-teman itu kelihatan siap. Dari sisi verbal itu yang berkaitan dengan keluarnya bunyi huruf angka dari dalam mulut teman-teman. Teman-teman pelajari berkaitan dengan pemilihan kata atau diksi, kemudian volume suara, artikulasi, intonasi, dan lain-lain. Itu berkaitan dengan hal-hal verbal. Yang kedua yang berkaitan dengan komunikasi nonverbal. Apa itu? Nih teman-teman, eye contact-nya gimana? Kemudian ekspresinya gimana? Kemudian gesturnya gimana? Kemudian posturnya gimana? Bagaimana teman-teman cara berpakaian dan lain-lain. Nah, itu adalah hal-hal yang teman-teman silahkan pelajari dulu secara teorinya, nggak usah lama-lama, terus habis itu dipraktekkan. Itu adalah hal-hal yang teman-teman bisa siapkan untuk apa? Memperkuat dari sisi menyampaikan. Nah, asumsinya kalau misalkan teman-teman di sini sudah bersiap-siap dengan hal ini dan sudah mampu belajar ini dengan baik, artinya dari sisi menyampaikan ini teman-teman sudah kuat. Berarti teman-teman sudah mengurangi atau meminimalisasi kemungkinan gagal gara-gara nggak bisa ngomong, gara-gara ngomongnya kurang meyakinkan. Karena pada saat interview itu teman-teman harus bisa meyakinkan lawan bicara. Gimana caranya teman-teman bisa meyakinkan lawan bicara kalau teman-teman tidak yakin dengan kemampuan menyampaikannya sendiri, kayak gitu ya. Tapi ahli dalam aspek menyampaikan ini belum cukup karena menyampaikan ini baru 50%. Unsur satunya adalah unsur informasi, teman-teman. Unsur informasi itu adalah segala sesuatu yang ditaruh di sini nih, di dalam kepala. Nah, hal-hal yang harus teman-teman lakukan untuk menghadapi interview, termasuk rekrutmen bersama BUMN nantinya, kalau di rangkaian TKB itu akan muncul, teman-teman silahkan lakukan minimal 4 hal ini, teman-teman, yang bisa dilakukan. Yang pertama apa? Satu, baca ulang dokumen lamaran yang teman-teman kirim. Teman-teman kemarin ingat pada saat ngelamar di BUMN itu kan disuruh input ya CV dan lain-lain. Itu CV, ijazah, transkrip, sertifikat, teman-teman baca ulang. Jangan sampai nanti pada saat interview teman-teman diminta menjelaskan informasi yang ada di CV itu teman-teman jadi belepotan. Padahal faktanya adalah yang nulis di CV itu ya teman-teman sendiri, yang ngalamin juga teman-teman sendiri, tapi masa menjelaskan nggak bisa lancar, nggak bisa meyakinkan gitu. Jangan sampai. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman terakhir kali baca transkrip nilainya adalah pada saat mengupload file itu. Jangan sampai. Jangan sampai teman-teman baca isi CV adalah pada saat teman-teman nge-scan itu. Ya jangan sampai itunya kayak gitu ya. Baca ulang dokumen yang pertama. Yang kedua, riset tentang perusahaan. Jadi teman-teman silahkan buka website-website perusahaan, kemudian baca semua informasi yang ada di sana. Kalau teman-teman masih punya waktu panjang, jangan dibatasi kayak aku cuma baca terkait dengan ini perusahaan apa, visi misinya, kemudian bisnisnya apa. Lo jangan. Kalau teman-teman punya waktu, baca aja semua. Yang bisa di-download, download aja. Karena teman-teman makin banyak baca, nanti teman-teman di situ berusaha memahami, nanti akan banyak kosakata baru yang mungkin bisa teman-teman keluarkan pada saat teman-teman interview. Jadi pengetahuan dan pengalaman kerja atau pendidikan atau pengalaman apapun yang teman-teman miliki bisa dikombinasikan dengan kosakata baru yang teman-teman peroleh dari riset website perusahaan tersebut kayak gitu. Yang nomor tiga adalah riset yang berkaitan dengan posisi yang dilamar. Aku lanjut dari yang nomor dua dulu deh. Ini ya riset website perusahaan ini maksudnya nggak cuma website ya teman-teman ya, tapi sosial medianya juga dilakukan. Jadi teman-teman kunjungi sosmednya apa sih di sosmednya, di LinkedIn-nya, di Instagram-nya, official TikTok-nya, dan lain-lain. Nanti teman official YouTube-nya, nanti teman-teman pelajari aja. Kalau misalkan di sini teman-teman khusus untuk direkrutmen bersama BUMN, teman-teman itu ngelamar kerjanya kebetulan di perusahaan anak gitu ya, nggak apa-apa teman-teman pelajari juga perusahaan induknya, itu nggak masalah gitu. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Bahkan teman-teman bisa mempelajari tentang perusahaan-perusahaan non BUMN yang menjadi partner bisnisnya, kompetitornya, nggak apa-apa untuk memperluas wawasan. Barangkali di interview hal-hal tersebut akan bermanfaat kayak gitu.
Kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah riset tentang posisi yang dilamar. Ya, riset tentang posisi yang dilamar ini jelas. Teman-teman tuh ngelamar posisi apa gitu. Misalkan teman-teman ngelamar sebagai seorang account manager. Browsing aja. Definisi account manager secara umum tuh dia siapa? Apa tugas dan tanggung jawab dia? Apa KPI-nya dia? Dengan apa dia bekerja? Hardware, software apa yang harus dia gunakan? Apa tolak ukur pekerjaan dia? Bagaimana step by step kerjaan harian, mingguan, bulanan. Bagaimana dia bekerja dengan sesama account manager misalkan. Bagaimana dia bekerja dengan atasan. Dia ngapain dengan pihak eksternal, ada nggak, dan lain-lain. Itu teman-teman pahami dulu. Nanti teman-teman akan mungkin muncul istilah-istilah yang kita sebut sebagai industry knowledge, pengetahuan industrial yang hanya ada di profesi-profesi yang teman-teman lamar. Nah, itu silahkan pelajari. Contoh-contohnya seperti beberapa video contoh yang udah aku upload ya, teman-teman ya. Misalkan kemarin kan aku udah upload contoh latihan soal pertanyaan bagi teman-teman yang mau lamar TKB untuk profesi ini, profesi itu, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa menemukan sendiri tuh istilah-istilah itu. Kalau kebetulan posisi yang teman-teman lamar itu memang sesuai dengan background pendidikannya, itu teman-teman hanya recall aja, mengingat ulang apa yang mungkin teman-teman sudah pelajari dari materi-materi kuliah. Tapi untuk profesi-profesi yang bukannya semua jurusan nih, kayak gitu kan. Terus teman-teman juga, wah ini aku di kuliahku nggak ada nih seputar ini. Nah, teman-teman browsing dulu, beneran itu akan lebih mudah gitu ya. Googling dikombinasi dengan AI, pakai ChatGPT dan lain-lain bisa gitu. Jadi teman-teman pelajari terkait dengan ini. Kemudian yang keempat adalah pelajari pertanyaan yang biasa muncul. Jadi di interview itu teman-teman, kita nggak tahu di rekrutmen bersama BUMN 2025 ini apakah di semua perusahaan itu akan memberikan kesempatan interview tiga tadi, HR, user, dan final interview dengan level management kayak gitu. Mungkin bisa salah satu, salah dua, atau ketiganya. Sehingga paling enggak teman-teman tuh harus pelajari pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Entah itu di rekrutmen bersama BUMN atau di luar BUMN teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kita bisa tebak nih, yang biasa muncul. Misalkan, silahkan perkenalkan diri Anda. Yang kedua, misalkan apa? Mengapa Anda melamar di posisi ini? Tiga, apa kelebihan Anda? Apa kekurangan Anda? Apa rencana Anda berapa tahun ke depan? Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Dan lain-lain. Hal-hal semacam itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Yang teman-teman bisa pelajari dulu tanpa perlu menghadapi interview kayak gitu. Nah, nanti kalau keempat poin ini teman-teman sudah kuasai, artinya teman-teman sudah mengurangi kemungkinan atau meminimalisasi kemungkinan gagal dari kurangnya informasi yang akan disampaikan. Nah, untuk lolos interview ini teman-teman, faktor menyampaikan dan informasi ini harus imbang gitu. Ada loh orang yang nggak imbang ininya. Contoh nih misalkan, aku kan punya komunitas lowongan kerja teman-teman yang aku bimbing kan udah cukup banyak, ada berapa ya sekarang ya? Mungkin 40-50 ribu lah di anggota grup. Jadi gini teman-teman, beberapa yang udah pernah diskusi langsung, role play langsung sama aku, kadang ini timpang. Mayoritas orang atau kebanyakan orang informasinya itu banyak. Jadi porsi dia untuk belajar informasi itu tinggi, tapi menyampaikan itu rendah. Jadi belajar interview tuh nonton di video sana sini ya kan, baca artikel sana sini tapi kurang praktek. Maka nanti informasi yang ada di sini itu lebih terlatih daripada mulutnya. Nah, biasanya setelah selesai interview terus sharing sama aku, biasanya keluhannya gini, "Kagak, aku tuh tahu loh harus ngomong apa, tapi kok ngomongnya tuh belibet ya. Kayak milih katanya tuh bingung gitu, tapi habis selesai interview jadi lancar kayak gitu." Nah, itu menurutku pribadi teman-teman, salah satu faktornya itu kenapa? Karena informasi dia ini udah sangat dilatih, otak dia dilatih dengan cara nonton, baca, tapi mulutnya kurang dilatih sehingga mulutnya tidak bisa mengikuti kecepatan otaknya. Padahal yang namanya interview itu seolah-olah teman-teman berpikir dan menyampaikan sesuatu dalam waktu yang bersamaan kayak gitu. Nah, itu biasanya keluhannya semacam ini teman-teman. Kalau teman-teman kebanyakan ngelatih informasi tapi kurang dari sisi menyampaikan. Tapi ada juga orang yang sebaliknya teman-teman. Menyampaikannya ini dilatih terus, tapi informasinya kurang. Nah, seringkali kalau tadi yang informasinya banyak terus menyampaikannya prakteknya kurang, itu biasanya itu malah lulusan baru fresh graduate kayak gitu. Tapi kalau yang ini yang sering aku temui,
Jadi menyampaikan praktek ngomongnya itu banyak, terus informasinya tuh kurang, itu biasanya orang yang udah bekerja. Jadi dia udah bekerja, pengen pindah kerja nih misalkan. Kayak gini, dari sisi menyampaikan dia sering praktek. Kenapa? Karena dia udah praktekkan bener-bener di dunia kerja. Jadi sering ngomong sama teman kerja dan lain-lain. Mungkin misalkan teman-teman ngelamar di rekrutmen bersama BUMN, statusnya sekarang teman-teman masih bekerja. Jadi teman-teman masih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang memang ada di lingkungan kerja. Jadi kemampuan komunikasinya bagus, terlatih terus. Tapi jadi teman-teman kurang waktu untuk menggali informasi ini, kurang riset. Nah, biasanya orang kalau kebanyakan menyampaikan tapi risetnya kurang, nanti biasanya keluhannya gimana ke aku? Biasanya itu keluhnya gini, aku tuh perasaan semua pertanyaan interview bisa aku jawab dengan baik deh. Perasaan bisa-bisa aja deh. Tapi kok nggak lolos ya kayak gitu. Ya memang itu sebenarnya ada banyak faktor ya teman-teman ya. Kok nggak lolos tuh gara-garanya apa? Ada banyak faktor. Cuman beberapa orang ini yang coba aku role secara subjektif menurutku itu gara-garanya apa? Jawaban dia kurang dalam alias diplomatis. Orang ini jago ngomong, riset kurang. Jadi pada saat si penanya memberikan pertanyaan, orang ini bingung sebenarnya nggak ngerti jawabannya. Tapi karena terbiasa ngomong, dia bisa memberikan jawaban indah. Padahal HR atau user tidak hanya menilai bagaimana cara dia menjawab, tapi inti dari jawabannya ketepatan jawaban. Jadi HR sama user takutnya anggapnya kayak ya ini kayak gini doang nih dangkal dan lain-lain gitu. Nah itu sering aku temukan di teman-teman yang lebih banyak praktek ngomong tapi informasinya kurang riset. Nah aku harap teman-teman yang nonton video ini sampai dengan menit ini bisa menyeimbangkan keduanya ini gitu. Karena ini untuk bekal ke depan. Jangan belajar interview di target untuk lolos rekrutmen bersama BUMN aja, teman-teman. Karena kemampuan komunikasi interview ini dibutuhkan kalau ke depan teman-teman bisa menghadapi interview lain. Nggak harus di BUMN, nggak harus interview kerja, mungkin beasiswa dan lain-lain. Itu sangat mungkin teman-teman butuhkan. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus kita sekarang coba kita bandingkan teman-teman yang berkaitan dengan interview HR, interview user, dan interview top management. Entah itu GM, VP, direktur, owner, dan lain-lain. Tabel ini aku buat sebagai panduan perbandingan aja, biar teman-teman secara visual lebih gampang lihatnya. Tolong dengerin suaraku biar teman-teman nggak belajarnya tuh kayak, oh kalau HRD itu pasti begini, user tuh pasti begini, terus top management pasti begini. Nggak gitu ya teman-teman ya. Nih teman-teman, dengarkan dulu eh, sebagai pelengkap dari tabel yang ada. Interview HR, user management belum tentu dihadapi sama teman-teman semua pada saat melamar kerja di perusahaan yang beda-beda. Oke, okay? Bisa juga interviewnya satu-satu gitu, interview HR dulu, baru user, baru top management, atau ada yang urutannya cuma HR dan user, ada yang langsung user, ada yang user management dan lain-lain. Gitu, HR dan user nggak harus HR dulu baru user. Kadang ada yang panel dicampur jadi satu. Jadi teman-teman diinterview sama beberapa orang, bisa juga kayak gitu. Tapi di sini teman-teman ada beberapa hal yang harus dipahami ya di sini ya. Jadi singkatnya gini, pada dasarnya HR itu ya tujuan utamanya nih loh teman-teman. Dia itu menilai kualitas pribadinya teman-teman, motivasi dan kesesuaian dengan budaya perusahaan, tapi lebih dari sisi psikologi gitu loh teman-teman, keilmuan psikologi. Karena interview HRD itu sebenarnya satu rangkaian dengan psikotes. Nah, psikotes itu alat tes yang cuma boleh dioperasikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang biasanya dilengkapi biar makin yakin ya sebelum nanti diomongin ke user yaitu dengan interview HR itu sendiri gitu. Jadi lebih ke kepribadian, kecerdasan, terus motivasi dan bagaimana dia bereaksi terhadap suatu kondisi, budaya perusahaan dan lain-lain kayak gitu. Kalau interview user, dia itu lebih banyak nanyain hal-hal teknis teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada user tuh bayanginnya gini, user tuh akan membayangkan, walaupun nggak semuanya gini ya teman-teman ya, tapi teman-teman pendekatannya gini, bayanginnya user gini, ini anak tuh levelnya udah sampai mana, dia udah bisa apa ya yang dia udah pernah, apa yang dia udah paham. Aku si user ini ya misalkan, aku udah punya tim nih, kira-kira dia cocok nggak dengan tim ini? Dia bisa berbaur nggak? Bisa mengikuti kecepatannya nggak? Bisa beradaptasi nggak? Cocok dengan gaya komunikasiku nggak? Bisa diandalkan nggak? Gampang diatur nggak? Kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis yang membuat user ini tuh membayangkan teman-teman tuh cocok nggak jadi anggota tim dia. Paling gampang tuh ngebayanginnya gitu. Dan itu lebih banyak hal-hal yang
pertanyaan yang sifatnya teknis, istilah-istilah teknis di bidang atau di posisi yang teman-teman lamar. Termasuk nanti menanyakan terkait dengan pengalaman-pengalaman yang ada di CV teman-teman. Mungkin kalau HR pertanyaannya tidak terlalu mendalam atau meluas, user sangat mendalam dan meluas di situ. Ya. Kemudian ada interview top management. Kalau misalkan teman-teman ada top management gitu, kadang pertanyaannya tuh gabungan gitu teman-teman. Jadi berdasarkan banyak teman-teman di komunitas lowongan kerjaku yang udah pernah menghadapi interview direktur, interview CEO atau top manajemen lain, kemudian aku tanya, pertanyaannya itu satu, lebih ke gabungan antara pertanyaan interview HR dan user. Jadi ada kemungkinan hal yang udah ditanyakan di HR, di user ditanyain lagi, tapi nggak banyak. Begitupun juga ke level manajemen, teman-teman. Tapi ada yang beda, yaitu kebanyakan di top management ini, dia lebih melihat teman-teman itu bagaimana visi ke depannya. Jadi nggak banyak nanyain soal yang teknis melulu gitu. Jadi teman-teman apakah bisa melihat itu dari sisi strategiknya, strategisnya gitu loh. Ini anak tuh ngelihatnya tuh cuma rutinitas harian pada saat diterima di perusahaan ini, atau dia sebenarnya punya rencana jauh sih gitu. Bahkan seringkali di interview user itu, di interview manajemen, manajemen tuh sangat suka untuk memberikan ilmu atau petuah-petuah gitu teman-teman. Jadi kata-kata indah, kata-kata mutiara yang sebenarnya teman-teman itu lebih dari sekedar kata-kata indah atau motivasi. Kalau teman-teman pahami itu banget ya, itu nilainya bisa diaplikasikan kalau teman-teman bekerja bahkan bukan bekerja di perusahaan itu aja. Itu ilmu-ilmu mahal yang teman-teman bisa gali, bisa peroleh ke manajemen pada saat interview. Jadi teman-teman jangan takut ya kalau misalkan interview sama HR deg-degan, interview sama user takut, interview sama top management rasanya pengen pingsan. Jangan. Justru teman-teman harus seneng. Kenapa? Karena saya punya kesempatan untuk berbincang secara langsung dengan orang-orang hebat dari level HR, level user, atasan, baik langsung maupun nggak langsung, dan level manajemen. Itu adalah momen teman-teman diskusi. Ingat, jangan pernah merasa bahwa teman-teman itu posisinya di bawah gitu, HRD, user, atau manajemen di atas, teman-teman di bawah. Enggak. Di interview tersebut, teman-teman tuh setara. Karena sama-sama saling bertukar informasi. Ingat, interview itu proses saling menyampaikan informasi, bertukar informasi di situ. Jadi biar mengurangi rasa gugup dan lain-lain, anggap aja di situ teman-teman tuh kayak fans ketemu sama artis gitu. Teman-teman bener-bener punya kesempatan untuk ngobrol bareng sama beliaunya dan mungkin ke depan belum tentu ketemu sama dia-dia lagi. Jadi teman-teman akan enjoy gitu, menyampaikan informasi dengan happy. Tahu nggak sih ini loh kemampuan saya? Tahu nggak sih ini loh yang pernah saya lakukan? Tahu nggak sih ini loh yang sekarang saya bisa, tahu nggak ini pencapaian yang saya miliki loh gitu-gitu. Jadi tanpa bebannya tuh di situ. Jangan ngerasa kayak gitu dan jangan ngerasa kayak interview itu kayak kuis. Ditanya satu pertanyaan, dijawab, ganti pertanyaan, jawab. Jangan kayak gitu, belum tentu. Seringkali baik di interview HR, user maupun manajemen, pada saat teman-teman diberikan pertanyaan sama teman-teman dijawab atau berikan feedback, pertanyaan itu didalemin lagi. Kayak gitu. Nanti direspon lagi, dalemin lagi. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi nanti kayak gitu durasinya gimana? Ingat ya, teman-teman pada saat interview, ini kan aku nulis durasi nih, estimasi durasi wawancara. Abaikan nih durasi nih. Ya. Teman-teman ngelakuin apa? Ngelakuin apa? Enjoy, enjoy the moment. Jadi interview tuh nikmati aja. Mau interviewnya bentar atau lama, nggak masalah gitu. Teman-teman nggak usah overthinking. Aduh, ini interviewnya bentar, jangan-jangan aku nggak keterima. Atau, ini interviewnya lama nih, wah aku pasti diterima nih. Nggak usah peduliin sama durasi. Teman-teman fokus bahwa ini adalah semua informasi yang saya sajikan yang terbaik dan saya masih optimis saya adalah kandidat terbaik untuk perusahaan ini mengisi posisi ini kayak gitu. Jadi teman-teman itu di sini kuasain itu. Memang di interview ini teman-teman harus memahami kayak tadi ya. Jadi jangan ngerasa tertekan gitu. Yang satunya memberikan pertanyaan, yang satu tertekan gitu. Itu bukan interogasi ya teman-teman ya. Juga bukan kuis yang ganti, pertanyaan, jawab nggak kayak gitu. Enjoy aja teman-teman. Nah di sini teman-teman untuk bisa menjawab semua jenis pertanyaannya, silahkan coba belajar bagaimana teman-teman bisa berstorytelling dengan enak. Bikin suatu cerita dengan kronologis-kronologis tertentu. Dulu begini, sekarang begini, ke depan begini bisa atau urutan pertama begini kedua begini ketiga begini
Bisa. Atau dengan metode STAR, situation. Dulu saya mengalami ini, dulu situasinya begini Pak, T, task tugasnya. Nah, pada saat itu saya bertanggung jawab untuk melakukan ini loh, gitu. Start, A-nya action. Kemudian saya melakukan ini. R, result. Hasilnya semacam ini dan hasil ini bisa digunakan untuk ABCD. Bisa, teman-teman silahkan pelajari itu semua, gitu ya. Kalau lawan bicaranya galak, jangan terintimidasi. Mau lawan bicaranya galak, lawan bicaranya baik, atau nanti interviewnya nih, video conference begini, lawan bicaranya matiin kamera, teman-teman silahkan happy, enjoy, senyum-senyum sendiri. Oke, kayak gitu. Enjoy aja momen, enjoy the moment, teman-teman. Ini ibaratnya teman-teman ketemu orang terkenal, ketemu orang hebat, dan itu mungkin kesempatan terakhir teman-teman ketemu sama beliaunya. Dan bayangkan lawan bicara tuh bener-bener pengen tahu loh soal teman-teman. Jadi jangan tertekan, jangan takut. Nanti teman-teman ditekan nggak masalah, enjoy. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Dari tadi semacam itu. Jadi itu adalah hal-hal yang teman-teman bisa lakukan. Balik lagi, ini tabel yang ada di sini untuk mempermudah teman-teman membayangkan. Tapi ya, jangan berpatokan bahwa interview HRD itu pasti begini, user pasti begini. Ini nggak kayak gitu, teman-teman. Kita nggak ngerti isi kepala lawan bicara, benar nggak? Gitu. Nah, di sini teman-teman harus memahami pertanyaan tersebut yang dihubungkan dengan apa. Ingat teman-teman, interview itu nggak bakal nanya ke mana-mana yang terlalu lebar kok. Interview itu pasti seputar posisi yang dilamar, seputar perusahaan, seputar pengalaman yang teman-teman miliki. Udah gitu aja. Dan semua pertanyaan interview itu menanyakan hal-hal yang sifatnya itu profesional, bukan personal. Jadi kalau ada yang nanya misalkan, silahkan perkenalkan diri Anda, itu seolah-olah pertanyaannya silahkan perkenalkan diri Anda secara profesional. Jadi nggak usah hal-hal personal kayak saya anak kelima dari 10 bersaudara, bapak saya ini, kakak pertama saya ini, ibu saya ini, kakak kedua saya ini, makanan kesukaan saya. Nggak kayak gitu. Begitu pula hal-hal yang sifatnya pandangan atau rencana ke depan. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Maksudnya itu adalah apa rencana Anda 5 tahun ke depan secara profesional apabila sekarang Anda diterima di posisi itu. Aku pernah nih interview orang di interview user. Yang interview aku kebetulan aku user ya, aku bukan HR. Kemudian aku tanya tuh ke kandidat ini, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Si anak ini waktu itu ngelamar mirip kayak jadi admin gitulah teman-teman. Kemudian dia jawabannya adalah rencana saya 5 tahun ke depan adalah saya ingin membuka butik. Saya pengen punya butik dan toko online yang menjual berbagai macam pakaian. Saya ingin toko saya tersebar di sini, sini, sini. Aku dengerin tuh teman-teman. Sampai titik. Nah, dari jawaban dia, sebenarnya nggak ada yang salah karena itu impian dia. Tapi emang belum maksud aja dengan interview. Teman-teman ngelamar di sini jadi adminin, tapi teman-teman rencana 5 tahun ke depan ini lebih banyak bahas soal butik tadi. Nggak ada hubungannya sama admin. Ini anak cepet lambat bakal resign nih, bakal fokus ke bisnis dia nih kayak gitu. Harusnya teman-teman sadar kalau ditanya apa 5 tahun ke depan, rencana 5 tahun ke depan itu artinya 5 tahun ke depan secara profesional. Teman-teman jangka pendek di sini mau ngapain? Nanti seiring berjalannya waktu ada pertumbuhan pengetahuan dan pengalaman. Apakah teman-teman terbuka dengan adanya kepercayaan lebih yang diberikan, ataukah pengen promosi, apakah diberikan kepercayaan dengan memegang suatu proyek-proyek baru, kayak gitu teman-teman. Ingat ya, semua pertanyaan interview seolah-olah ada lanjutan kalimatnya secara profesional, bukan personal. Kalau misalkan contoh satu lagi ya, sebelum aku lanjut ke slide selanjutnya, ditanya, apa pengalaman hidup Anda yang paling menyedihkan? Jangan nangis. Kayak gitu teman-teman. Contoh, karena balik lagi, apa pengalaman Anda paling menyedihkan? Itu secara profesional, dalam arti, adakah di kehidupan profesional, di pengalaman kerja, magang, organisasi, kepanitiaan, yang teman-teman merasa bahwa itu menyedihkan itu karena apa? Teman-teman ngerasa hasilnya kurang optimal. Coba kalau dulu saya begini, hasilnya bisa lebih begini. Nah itu loh teman-teman. Jadi bukan personal ya, akhirnya teman-teman tiba-tiba nangis di interview. Itu contoh ya. Gitu. Dan itu adalah hal-hal yang teman-teman silahkan kuasai dan pahami kayak gitu. Nah, secara teknisnya nantinya kalau teman-teman mau belajar dari channel YouTubeku, teman-teman buka nih playlist ini. Playlist tes interview yang ada di YouTubeku. Sorry, ini adalah video yang aku bikin lama, teman-teman. Jadi video video nomor 1 ini kan nomornya udah 84, 83. Teman-teman dengerin dari yang paling bawah ya, dibuka Open YouTube satu-satu. Nah, nanti di situ
teman-teman coba dengerin, urut aja kayak gitu. Terus catat yang teman-teman merasa butuh infonya. Sorry kalau videonya kurang bagus ya, karena itu aku record seadanya banget dulu kayak gitu. Jadi ada yang berisik lah, ada yang visualnya kurang bagus gitu. Tapi playlist ini sudah meloloskan ribuan orang lolos interview. Aku ada orang-orangnya tuh, baik interview untuk level lulus magang, lulusan baru sampai yang udah pro hire, banyak yang belajar dari sini. Cuman aku nggak bisa tunjukkan orang-orangnya sekarang secara langsung. Ya, teman-teman tinggal dengarkan. Nanti teman-teman di sini ada, misalkan ada yang metode STAR dan lain-lain. Ini biasanya aku kasih penjelasan tuh kerangka berpikirnya gimana. Ciri-ciri teman-teman sudah menguasai suatu pertanyaan adalah teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Ini ya buat kalau teman-teman pengen nandain teman-teman tuh udah menguasai pertanyaan itu belum. Ciri-cirinya apa? Contoh misalkan, ciri-ciri teman-teman menguasai pertanyaan ini. Ceritakan saat Anda memberikan arahan untuk mendelegasikan tugas. Nah, ciri-ciri teman-teman sudah menguasai itu apa? Satu, teman-teman memahami apa? Kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Yang kedua, apa hal-hal yang boleh dan harus disampaikan pada saat ditanya pertanyaan ini? Nomor tiga, apa yang tidak boleh disampaikan pada saat ditanya pertanyaan ini? Nomor empat, bagaimana cara kita menyampaikannya? Nomor lima, adakah alternatif cara menyampaikan lain atau jawaban lain untuk menjawab pertanyaan itu? Dan nomor enam, apabila kita nggak sengaja salah ngomong, salah ngejawab, ngebalikinya ke pertanyaan atau ke jawaban semula gimana? Kayak gitu. Mungkin ada yang nomor 7. Kalau pertanyaan ini didalemin, kemungkinan kita ditanya soal apa sih? Dan gimana cara responnya gitu. Kalau teman-teman sudah menguasai itu, artinya teman-teman sudah menguasai pertanyaan ini. Next ke pertanyaan selanjutnya. Terus gitu. Ini di sini ada beberapa pertanyaan yang isinya aku cuma berikan konsep kerangka berpikir atau paradigmanya saja, ada yang aku berikan contoh jawabannya. Tidak semua aku berikan contoh jawabannya. Kenapa? Agar teman-teman di sini, siapapun yang belajar interview, jangan pernah berusaha belajar dengan cara menghafal. Kalau belajar interview dengan cara menghafal, nanti teman-teman akan mengurangi kepekaan. Pada saat bentuk pertanyaan diubah dikit, teman-teman malah gagal paham, nggak maksud, malah bisa salah jawab. Karena teman-teman di sini berusaha untuk menghafal. Ingat, interview itu tadi apa? Proses menyampaikan informasi, bukan proses store hafalan. Jadi teman-teman di sini silahkan pahami dulu kerangka berpikirnya. Nanti kalau di interview tadi ya, di interview rekrutmen bersama BUMN teman-teman di interview HR, user, top management, pertanyaan mau diputar-putar kayak gimana? Kalau teman-teman udah kebiasa dengan kerangka berpikirnya, tahu, oh pertanyaan ini mah jawabannya itu, pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya itu. Seringkali ya teman-teman ya, bentuk pertanyaan beda-beda itu menanyakan hal yang sama kayak gitu. Oke, jadi teman-teman di sini aku sarankan coba pelajari videoku ini. Mungkin nanti ke depan kalau aku ada waktu, playlist ini aku akan perbaiki dengan recording yang lebih benar karena ini video lama dan alhamdulillahnya ini udah nolong banyak orang banget, termasuk aku pribadi pada saat aku pindah-pindah kerja di pengalaman kerjaku sebelumnya. Ini aku coba sajikan seadanya, tapi aku yakin jenis pertanyaannya ini lengkap, cukup lengkap. Jadi di video awal-awal tuh mirip kayak pertanyaan HR, di akhir-akhir ini udah transisi HR ke user kayak gitu. Tapi kalau teknis untuk profesi ini, profesi itu ya teman-teman nanti silahkan kembangkan sendiri gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini itu dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, tuliskan di kolom komentar. Teman-teman kalau mau join ke grup lokerku tadi ya, DM aja Instagramku. Teman-teman bilang aja Kak, aku mau join ke grup loker yang ada di WA. Aku ada juga kelas bimbingan karir ya. Kalau misalkan teman-teman mau ada bimbingan yang berbayar kayak gitu, cuman aku sangat selektif untuk itu. Teman-teman di sini aku sarankan abisin dulu semua cara yang gratis deh gitu. Jadi ini kan aku udah nyediain banyak hal yang gratisan nih gitu. Explore aja dulu gitu. Jadi daripada teman-teman nanti kursus-kursus yang kurang fokus, kemudian ikut ini itu yang berbayar tapi hasilnya sama aja kayak gitu, aku balik lagi. Kita hidup di zaman yang kita bisa dapat akses sebuah informasi yang bagus-bagus dengan cara gratis. Asalkan kita mau berusaha nyari dan berusaha belajar. Paling sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.